Dari kekosongan yang gelap hingga cahaya yang menerangi dunia, dari Taman Eden yang sempurna hingga jalan salib yang penuh pengorbanan. Kisah Alkitab adalah cerita terbesar yang pernah dituliskan. Ini adalah kisah tentang pencipta yang penuh kasih, yang merajut sejarah umat manusia dengan tangannya, memanggil mereka dari dosa menuju keselamatan, dari kehancuran menuju pemulihan. Perkenalkan, saya Sionto Landang, mahasiswa jurusan Teologi STT RMK. Lewat video ini, saya akan menceritakan keseluruhan isi Alkitab dengan urut dan jelas, di mana lewat bantuan kunci dari C7SY, saya akan mengajak Anda untuk memahami isi Alkitab. C adalah ciptaan, dan 7 terbagi menjadi 4 tokoh dan 3 komunitas besar yang terjadi pada saat itu, dan S adalah Yesus. Untuk memahami kisah ini bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi lewat tuntunan Roh Kudus kita dapat mengerti firman itu dengan baik dan benar. Tetap ikuti kisah. Segala sesuatu dimulai dari Allah itu sendiri. 5000 tahun sebelum Masehi, pada masa penciptaan, di hari yang pertama Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Pada hari yang ke-6 menjadi karyanya yang sangat istimewa ketika Allah menciptakan pria dan wanita pertama, yaitu Adam dan Hawa. Allah menciptakan mereka menurut gambar dan rupanya. Allah memberikan mereka taman yang sangat indah yang bernama Taman Eden, yang penuh dengan segala kebutuhan mereka telah disiapkan oleh Allah. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Dosa pertama muncul ketika Hawa tergoda oleh ular, memakan buah terlarang yang Allah larang. Adam pun ikut memakannya, dan tindakan ini membawa kejatuhan manusia ke dalam dosa yang memisahkan mereka dari Allah. Tetapi di tengah-tengah hukuman Allah, Allah tetap memberikan janji pertama kepada manusia tentang keselamatan, bahwa akan datang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Di tengah-tengah keberlangsungan kehidupan manusia di bumi, mereka membangun keluarga pertama dan memiliki 2 orang anak yang bernama Kain dan Habel. Namun dosa terus menyebar ketika Kain membunuh Habel, adiknya sendiri, karena iri hati. Manusia semakin hari semakin jahat di mata Allah, dan Allah memutuskan untuk membinasakan dunia melalui air bah. Nuh, seorang pria benar, dipilih untuk membangun bahtera dan menyelamatkan keluarganya serta berbagai binatang. Setelah banjir, Allah membuat perjanjian dengan Nuh, meneguhkannya dengan tanda pelangi sebagai janji bahwa Allah tidak akan lagi memusnahkan dunia dengan air bah. Sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, Allah memanggil seorang pria bernama Abraham keluar dari tanah kelahirannya menuju negeri yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan. Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa dan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, dan melalui keturunannya semua bangsa akan diberkati. Ada 3 janji besar yang diberikan Allah kepada Abraham, yaitu tanah, benih, dan juga berkat. Abraham mentaati Allah dengan iman meskipun banyak tantangan yang dihadapinya, termasuk ujian mempersembahkan putranya Ishak. Ketaatan Abraham menjadi dasar dari hubungan perjanjian Allah dengan umatnya. Generasi keturunan Abraham terus berkembang hingga muncul Yusuf, salah satu putra Yakub, cucu Abraham. Sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri yang iri hati kepadanya. Namun di Mesir, Allah mengangkatnya menjadi penguasa kedua setelah Firaun melalui hikmatnya dalam menafsirkan mimpi. Yusuf digunakan Allah untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Setelah zaman Yusuf berakhir, sekitar tahun 1500 sampai 1400 sebelum Masehi, Israel berada dalam perbudakan Mesir. Allah memanggil Musa untuk memimpin umatnya keluar dari tanah perbudakan dan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Melalui 10 tulah dan mujizat-mujizat besar, Firaun akhirnya membiarkan mereka untuk pergi. Di Gunung Sinai,
Allah memberikan hukumnya kepada Musa. Taurat ini menjadi dasar kehidupan umat Israel sebagai bangsa yang kudus. Musa juga menyampaikan 5 khotbah yang ditulis dalam kitab Ulangan, berisi pengajaran, peringatan, dan janji Allah bagi bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Setelah kematian Musa, Yosua memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Dengan kekuatan Allah, Yosua menaklukkan kota-kota yang sangat besar seperti Yeriko dan mendistribusikan tanah kepada 12 suku Israel. Setelah kematian Yosua pada tahun 1350 sampai 1050 sebelum Masehi, Israel memasuki masa tanpa pemimpin yang tetap. Bangsa Israel sering menyembah berhala dan Allah mengangkat hakim-hakim untuk memimpin mereka di masa-masa krisis tersebut. Namun, siklus dosa terus meningkat, penghukuman dan pemulihan terus terjadi bagi bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Di tengah-tengah kepemimpinan Allah lewat para hakim-hakim, Israel menginginkan adanya seorang raja. Saul, Daud, dan Salomo menjadi raja pertama bangsa Israel. Namun, setelah pemerintahan Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Banyak raja yang tidak setia kepada Allah dan menyebabkan kehancuran besar bagi bangsa Israel. Pada tahun 586 sebelum Masehi, bangsa Israel mengalami pembuangan. Nabi-nabi seperti Yeremia, Daniel, Yesaya menyuarakan pertobatan kepada bangsa Israel. Tetapi mereka adalah bangsa yang suka melawan perintah Allah. Dan selama 70 tahun, bangsa ini hidup dalam pembuangan. Tetapi nabi-nabi tetap meneguhkan janji pemulihan Allah. Setelah pembuangan, bangsa Israel mengalami masa di mana Allah tidak berfirman selama 400 tahun. Setelah Nabi Maleaki menyampaikan pesan terakhirnya kepada bangsa Israel, Alkitab mencatat bahwa tidak ada lagi wahyu baru yang diberikan oleh Allah selama 400 tahun. Masa ini sering disebut masa senyap, tetapi sesungguhnya Allah sedang bekerja di balik layar untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias di dalam dunia. Kelahiran Yesus yang adalah Sang Mesias yang telah dijanjikan adalah penggenapan dari janji Allah. Dalam hidupnya, Yesus mengajarkan kasih, pengampunan, dan kerajaan Allah. Melalui kematiannya di kayu salib, Ia menanggung dosa dunia, dan lewat kebangkitannya membuka jalan keselamatan bagi semua bangsa. Yesus adalah puncak dari seluruh kisah dalam Alkitab. Melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya, Ia menggenapi janji keselamatan Allah. Alkitab dari awal hingga akhir adalah kisah kasih Allah yang bekerja tanpa henti untuk memulihkan hubungannya dengan manusia, membawa mereka kepada keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.